Yakuza, bayang-bayang di balik ketertiban Jepang. Di dunia yang memuja ketertiban dan disiplin, Jepang berdiri sebagai salah satu negara paling aman di muka bumi. Namun, di balik kerapian itu terdapat sebuah organisasi tua, sebuah jaringan yang bertahan selama lebih dari 3 abad. Mereka dikenal sebagai Yakuza, organisasi kriminal yang keberadaannya membentuk sejarah sosial, ekonomi, bahkan politik Jepang. Asal-usul Yakuza dapat ditelusuri hingga era Edo, abad ke-17. Ketika Jepang masih didominasi struktur feodal, muncul 2 kelompok masyarakat yang hidup di pinggiran. Kelompok pertama adalah Tekiya, pedagang keliling yang sering terlibat konflik antar pasar. Kelompok kedua adalah Bakuto, penjudi yang membangun dunia ekonomi bawah tanah. Seiring waktu, kedua kelompok ini membentuk hubungan hierarkis, menciptakan sebuah sistem yang kemudian kita kenal sebagai Yakuza. Tidak seperti organisasi kriminal lainnya, Yakuza membangun dirinya layaknya sebuah keluarga besar. Sebuah struktur vertikal dengan pemimpin yang disebut Oyabun dan anggota bawahan yang disebut Kobun. Hubungan ini didasarkan bukan hanya pada kekuasaan, tetapi pada Ninkyodu, sebuah kode kehormatan yang menuntut kesetiaan tanpa syarat. Dalam tradisi tertentu, kesalahan dibayar dengan ritual yubitsume, atau pemotongan sebagian jari sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebuah simbol ekstrim tentang loyalitas yang tidak mengenal kompromi. Irezumi adalah tato tradisional yang memenuhi seluruh tubuh Yakuza, bukan sekedar seni. Setiap garis dan warna mengandung makna, perlindungan, keberanian, atau sejarah keluarga. Namun tato itu juga menjadi simbol pengasingan. Dalam masyarakat Jepang, tato sering dianggap tabu. Selama bertahun-tahun, Yakuza beroperasi di antara 2 dunia, terang dan gelap. Bisnis gelap meliputi perjudian, pemerasan, prostitusi, perdagangan manusia, dan penyelundupan. Sedangkan bisnis ilegal meliputi konstruksi, keamanan, manajemen acara, dan hiburan malam. Puncaknya, beberapa kelompok Yakuza memiliki gedung kantor resmi, lengkap dengan kartu nama dan struktur korporasi. Peran ganda ini membuat mereka pada masa tertentu diterima sebagai bagian dari dinamika ekonomi Jepang. Secara paradok, catatan sejarah menunjukkan bahwa Yakuza kerap menjadi pihak pertama yang turun ke lapangan ketika bencana terjadi. Pada gempa besar Kobe pada tahun 1995 dan tsunami pada tahun 2011, beberapa kelompok menyediakan makanan, selimut, dan bantuan logistik. Namun tindakan ini bukan untuk pencitraan semata, melainkan bagian dari filosofi mereka menjaga komunitas untuk mempertahankan pengaruh. Memasuki abad ke-21, keberadaan Yakuza mulai terdesak. Pemerintah Jepang memperkenalkan undang-undang anti-geng yang sangat ketat. Perusahaan dilarang bekerja sama dengan mereka. Bank memblokir akses keuangan mereka. Dan publik mulai menuntut transparansi lebih besar. Hasilnya, jumlah anggota Yakuza turun drastis. Banyak kantor ditutup dan pengaruh mereka terus melemah. Hari ini Yakuza berada di persimpangan jalan. Tekanan hukum meningkat, generasi muda enggan bergabung dan dunia kriminal berubah. Namun satu hal tetap pasti, jejak Yakuza telah membentuk sejarah Jepang modern. Dari masa feodal hingga era digital. Yakuza adalah cerminan sisi gelap dari sebuah masyarakat yang tampak sempurna. Sebuah organisasi yang hidup di antara tradisi, kriminalitas, dan loyalitas. Apakah mereka akan menghilang? Atau bertransformasi menjadi sesuatu yang baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kamu menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.